Jawa Barat itu sebetulnya Belanda tuh nyaris ukurannya sama dengan Jawa Barat. Dan wilayahnya itu juga sangat cocok dengan pertanian, matahari, gunung, airnya banyak, dan sebagainya. Sayangnya Jawa Barat tidak terlalu menonjol sebagai provinsi pertanian. Memang ada gudang Kerawang itu untuk beras, ada beberapa daerah lain, Kuningan dan sebagainya, tapi variasi kekuatan ekonomi Jawa Barat itu harusnya pertanian jauh lebih menonjol. Kalau kita belajar dari Belanda, Belanda itu segede Jawa Barat, ternyata di dalam beberapa produk pertanian, buah-buahan, sayur-sayuran, itu eksportir nomor 2 di dunia. Ya, termasuk kembang dan sebagainya. Jadi banyak ruang dan kesempatan untuk Jawa Barat bisa jadi unggul di dalam bidang pertanian, jadi basket, football, keranjang pangan untuk Pulau Jawa bahkan Indonesia. Sayangnya pemerintah nasional dan daerah Jawa Barat tidak tertarik untuk mengembangkan pertanian secara sungguh-sungguh. Nah, menurut hemat kami harus dorong pemimpin-pemimpin di Jawa Barat, termasuk bupati-bupatinya, agar supaya lebih kreatif, agar supaya lebih berpihak sama rakyat. Dan yang ketiga, fokus yang paling mudah itu pertanian. Karena produk tahun-tahun ini, pada saat pandemik ini, seluruh dunia akan mengalami masalah pangan, termasuk Indonesia. Nah, peningkatan produksi pangan nggak butuh waktu yang lama. Misalnya jagung cuma sekitar 3 bulan, sayur-sayuran 2 bulan, ya, bawang putih cuma 2 bulan, dan yang lain padi cuma 4 bulan. Jadi sebetulnya Jawa Barat harus negosiasi dengan pemerintah pusat supaya bisa dapat dana stimulus untuk peningkatan pangan, ya kan? Karena harusnya Jawa Barat prioritas, karena rakyatnya juga memang senang jadi petani, banyak yang senang jadi petani, rajin. Dan yang kedua, daerah pertanian dan petani risiko COVID-nya jauh lebih kecil daripada di pabrik atau di industri. Yang ketiga adalah naikin produksi pangan atau pangan, karena rakyat kita ini sederhana, kalau perutnya kenyang, hatinya tenang, pikirannya lurus. Tapi kalau perutnya lapar, hatinya panas mulu, otaknya boleh ngaco-ngaco, ya kan? Jadi penting sekali pangan itu betul-betul tersedia dengan harga yang murah. Ya, jadi pemerintah yang hati-hati akan fokus di dalam peningkatan produksi pangan dalam waktu 6 bulan ini dengan cepat. Dan kebetulan Jawa Barat tanahnya luas, airnya banyak, bagus sekali buat pertanian, rakyatnya pun rajin yang jadi petani. Tetapi pemerintah Jawa Barat nggak ada inisiatif buat genjot pertanian, sibuk dengan pencitraan, ya kan, yang nggak penting amat gitu loh. Jadi fokuslah kepada pengembangan pertanian, itu akan ciptakan kerjaan, ciptakan stabilitas pangan dan sebagainya. Selain tentu kalau coronanya selesai, nanti industri otomatis akan bangkit dengan cepat. Jadi itu Bang ya, sebetulnya harus ada keseriusan dari pemerintah ya Bang ya. Nah, jadi pernyataannya Kang Emil seminggu yang lalu di beberapa media nasional bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bisa mencapai 9%, itu satu keniscayaan apabila juga ada itikat baik dari Kang Emil ke
pemerintah pusat untuk melakukan penekanan gitu ya Bang ya? Apa namanya nih, kalau Emil mah ngomong gede 9%, emang dia pernah bisa naikin sampai segitu? Hah? Janganlah ngomong gede-gede gitu, yang konkret aja. 7%, 6% buat Jawa Barat sementara udah bagus. Dan saya tidak pernah lihat rencananya. Mau naikin 9%, bagaimana caranya, strateginya apa, polisinya apa. Emil mah pencitraan doang, kagak ada isinya. Terima kasih. Ini tadi solusinya cukup luar biasa Bang, bukan cukup tapi sangat luar biasa solusinya. Jadi Abang sudah mengingatkan bahwa dalam masa pandemik ini gitu, produksi pangan harus digenjot, industri juga harus ada stimulan gitu kan, supaya peluang-peluang itu bisa kita garap dengan baik gitu ya. Peluang-peluang maksudnya kalau kita fokus pada industri pangan gitu, ketika masa pandemik ini kita bisa jadi eksportir malahan, bukan begitu Bang ya? Tapi ini juga harus ada keseriusan dari pemerintah Bang dalam konteks ini gitu ya. Nah, ini namanya demokrasi kriminal ya Bang. Kembali ke Jawa Barat itu, satu fokus di dalam bidang pertanian secepatnya, karena risiko COVID di daerah pertanian kecil. Petani kan bekerja sendiri atau sama keluarganya doang, beda sama di pabrik. Nah, kalau Jawa Barat berhasil jadi gudang pangan dari berbagai macam produk pangan dan sayuran dan buah-buahan, itu dahsyat. Bisa jadi seperti Belanda tadi, bisa ekspor ke seluruh ASEAN dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau COVID-nya sudah teratasi, otomatis sektor industri yang ada di Jawa Barat akan hidup kembali.